Si mantan itu si Rohetinya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'alah. Amma ba'du, sahabat channel Kang Hamim Nawawi dimanapun berada, alhamdulillah pada sore hari ini Ahad Wage ya, Ahad Wage 2020 kita bisa berkunjung ke desa Gunung Tajem, Dukuh, Lebakwangi. Kita akan mencoba untuk berziarah ke sesepuh desa Gunung Tajem, yaitu Mbah Braja Musti bin Sambungwangi ya. Nah, kita akan berziarah juga sekaligus tajabur alam. Mudah-mudahan ini adalah bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagian daripada kita berkunjung ke para waliullah, karena Mbah Braja Musti bin Sambungwangi disinyalir menurut Bapak Kuncen tadi yang saya ngobrol-ngobrol bahwa beliau adalah seorang wali dan kebetulan beliau adalah orang sakti pada waktu itu, punya istrinya juga 40. Kemudian selalu awet muda dan awet muda. Makanya banyak orang dari luar sana, dari kota Jakarta, Tangerang, bahkan Banten katanya sudah berkunjung. Niatnya adalah lillah, untuk ziarah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mohon kepada makam, kita tidak mohon kepada apa yang di tempat di sini, tapi wasilah dengan tempat ini kita mohon kepada Allah. Semoga hajat kita terkabul, cita-cita kita terkabul, sehingga di samping itu juga ada ada sisi tadabbur alamnya dalam rangka menikmati keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, karena itu bagian daripada ibadah. Demikian, mari kita masuk ke makam dan kita berziarah di sana. Mari. Braja Musti Sakti Sambungwangi. Mbah Braja Musti Sakti Sambungwangi. Ini adalah makamnya Mbah Braja Musti Sakti Sambungwangi yang berada di Gunung Tajem, Lebakwangi. Ya, kita akan berziarah kubur di sini. Kita akan mendoakan para ahli kubur yang ada di sini. Semoga ini bagian daripada ibadah ya Pak ya. Kita memohon kepada Allah, semoga hajat kita terlaksana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumil wa fadalallahu alaihi tasawwur bi syafaati wa barakatihi wa hurmatin fi din wa dunya wa akhirah sayyidina lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا وشافعنا وحبيبنا وكريمنا ونبينا ومولانا محمد سلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. آمين يا رب.
نعمه ويكبر مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم اجعل قبورهم وقبورهن روضة من رياض الجنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. Sahabat, saya akan mencoba komunikasi dengan yang ada di sini. Boleh ya Pak ya, saya komunikasi ya Pak. Mohon izin, pengen tahu apa yang mereka inginkan ketika ada yang datang ke tempat ini. Baik, sahabat, setelah saya mencoba untuk berkomunikasi dengan yang ada di sini, ternyata di sini tuh punya dua keistimewaan, Pak. Pertama, rata-rata orang yang ke sini adalah pengasihan, satu. Yang kedua adalah kekuatan untuk penjagaan. Makanya dari seluruh penjuru, baik Jawa Barat, Jawa Tengah atau yang lainnya ke sini itu mereka berziarah. Bagus. Di samping itu mereka minta untuk pengasihan, atau dalam bahasa hikmah itu adalah mahabbah. Rasa mahabbah, biar orang yang melihat kita itu senang, kemudian elok dipandang dan lain sebagainya. Itu yang paling dominan. Kemudian yang kedua adalah kekuatan. Karena sesuai dengan namanya, Mbah Braja Musti Sakti Sambung Wangi yang ada di sini. Nah, saya akan simpulkan pemirsa bahwa apapun itu, kalau ini adalah sebagai media wasilah, agama membolehkan. Tidak ada apa-apa, tidak bermasalah, tidak musyrik. Kalau kita meminta ke ini, baru itu namanya musyrik. Tapi kalau ini adalah sebuah wasilah, karena ini adalah para aulia Allah, maka ini namanya adalah wasilah. Kita berdoa di sini, mohon berkahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dulu pernah terjadi dengan Mbah Braja Musti Sakti Sambung Wangi ini. Jadi saya akan meluruskan sejarah bahwa yang tidak boleh itu meminta ke makam, yang tidak boleh itu meminta ke tempat-tempat yang disakralkan. Tapi kalau tempat atau makam boleh untuk dijadikan wasilah, karena ini adalah pelantara. Yang mengabulkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, barang siapa yang meminta kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkannya. Bukan kita meminta kepada makom atau benda mati. Karena apa? Mohon maaf, ini petilasan atau makam, ini kan secara nyata, ini kan mati, batu mati. Tetapi ruh tidak mati. Mbah Braja Musti Sakti, gitu ya, yang dimakamkan di sini, secara fisik sudah tidak ada, tetapi secara roh itu masih ada. Makanya kita mohon kepada Allah, bertawasul, itu mudah-mudahan ini jadi wasilah, sehingga tidak masalah kalau ini hanya sebatas wasilah. Yang salah itu meminta ke tempat, meminta ke benda mati, meminta ke makam, itu salah. Makan siapapun tidak boleh. Tapi kalau dijadikan wasilah, pelantara, tapi minta kepada Allah karena ini bagian daripada aulia, maka itu dibolehkan. Itu mungkin hikmah daripada perjalanan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan banyak hikmah yang kita dapati. Terima kasih Abah, Bapak Kuncen, Bapak siapa Pak? Bapak Nuryanto, kuncennya di sini. Mudah-mudahan dengan datangnya ke sini nambah seduluran ya Pak ya. Nah, insya Allah mungkin di lain hari dan kesempatan mudah-mudahan kami bisa berkunjung lagi ke sini dalam rangka ziarah kubur, dan tentunya juga dalam rangka tadabbur alam. Karena ingat kubur, tentunya ingat mati. Ketika kita ingat mati, ingat Allah, dan kita akan selalu memperbaiki akhlak kita. Kalau kita sudah memperbaiki akhlak, insya Allah apapun aktivitas kita akan selalu kita merasa bahwa ada yang
melihat ada yang mengawasi yaitu Allah, sehingga akan bisa meminimalisir hal-hal yang buruk yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Kang Haminawawi dimanapun berada, ini setelah kita tadi berziarah ke makam Mbah Brajamusti, kita lanjut ke petilasan Mbah Brajamusti, yaitu di atas desa Bakwangi. Nah, ini salah satunya petilasannya adalah batu-batu yang berdiri. Nah, ini saudara, batu-batu yang berdiri. Kalau kita lihat dari yang lebih jang tekstur, ini kayaknya ini zaman kerajaan ini. Zaman kerajaan, sehingga dibikin seperti gapura lah, pintu masuk. Kemudian di bawah juga ada lagi, saudara. Ini kalau menurut saya ini adalah pintu masuk ke sebuah peristirahatan atau meditasi Mbah Brajamusti tadi. Ini adalah pintu masuknya di sini. Nanti mungkin ada batu-batu lagi ke bawah kayak Pak ya? Ada semacam batu yang rata kayak tempat untuk istirahat, untuk sholat mungkin. Nah, ini sebetulnya kalau saya lihat dan mencoba untuk komunikasi dengan yang ada di sini, ini pintu masuknya di sini sebetulnya. Cuman mungkin karena sudah tidak terawat, sehingga akses menuju tempat sana susah, buntu. Tapi ini nanti kita akan coba ke sana, jalan. Oh, jalan. Monggo Abah kalau memang bisa ke sini. Tadi pintu masuk, ini pintu keluar. Pintu keluar. Tapak banget dia nyamur. Terus tapak mana tapak nanda? Kita tapak kakinya. Tuur nama tuurna sih. Berarti jual minati jong pun ada gitu nya.
Isi. Tuh, itu sih. Nah, tapak naman. Ano kari di sini sih nih? Oke, kaki. Ini mah gede gimana? Yang badak meren kan? Sur mana apa-apa. Si gana mata ngebunter. Itu dua tuh. Tuh dua. Itu bani kucing kan. Ini suku tengah bener. Ya belum. Pasti naon? Kerja dibersihan kan. Iya teh naon? Itu Tempat naon? Tempat naon eta Mang Nur? tempat itu yang mari ngadeku. 50 juga sudah makin. Iya masih akan masa bang. 50. Mana tak kan? Eta. Dia juga ada data. Dia Pak. Berarti di dia Pak. Itu tuh.